Kembali lagi bersama Bapak Agung Himawan Prasetyo. Kita akan melakukan pembelajaran praktikum kerja enzim katalase. Sebagaimana yang telah kita pelajari, masih dengan metabolisme sel dan enzim. Kita lihat peta konsepnya. Minggu pertama kita mempelajari mengenai enzim. Minggu kedua kita mempelajari mengenai katabolisme. Dan minggu ketiga kita mempelajari mengenai anabolisme. Untuk sekarang kita melakukan praktikum enzim katalase. Selanjutnya mengapa kerja enzim katalase? Karena enzim katalase terdapat di beberapa makhluk hidup, baik manusia, hewan, bahkan hingga bakteri itu mempunyai enzim katalase. Karena dirasa sangat penting, mungkin kita akan melakukan praktikum dengan enzim katalase. Selanjutnya, enzim sendiri merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Nah, enzim katalase ini merupakan enzim yang sangat penting untuk memproteksi sel dari resiko stres oksidatif, di mana kondisi jumlah radikal bebas di tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Jadi apabila kita beraktivitas, maka tubuh kita akan terpapar oleh radikal bebas. Nah, apabila radikal bebas di tubuh kita melebihi kapasitas di dalam tubuh dan tidak dinetralkan oleh enzim katalase, maka yang terjadi tubuh kita akan mengalami sakit. Seperti itu. Dan yang kedua, enzim katalase masih ada kaitannya dengan sistem atau metabolisme pencernaan pada makhluk hidup. Selanjutnya, untuk praktikum kali ini bertujuan yang pertama untuk membuktikan kerja enzim katalase dalam penguraian H2O2 atau hidrogen peroksida. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Selanjutnya, untuk alat-alat dan bahan yang digunakan. Apabila kalian melakukan praktikum secara manual di laboratorium, mungkin alat-alatnya sebagai berikut. Ada sarung tangan, pembakar bunsen, korek api, mortal dan alu, pipet tetes, spatula, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, lidi, bahkan hingga penjepit. Selanjutnya untuk alat dan bahan, yang selanjutnya ada bahan, ada hati ayam, ada es batu dan air panas untuk uji suhunya, dan ada HCl dan NaOH atau KOH untuk uji tingkat keasaman atau pH. Dan terakhir ada H2O2 atau hidrogen peroksida. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan melakukan uji terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi enzim katalase itu apa aja. Apakah benar, yaitu suhu dan pH, atau malah bukan, atau sebaliknya. Kita lanjut. Prosedur kerja yang pertama, kita siapkan 5 tabung reaksi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kelimanya ini berisikan ekstrak hati ayam, serta 1 tabung berisikan H2O2 atau hidrogen peroksida. Kemudian tabung pertama ini dijadikan sebagai variabel kontrol atau tidak diapa-apakan dengan isi ekstrak hati ayam dan H2O2 dicampurkan saja. Terus kalian amati reaksinya. Terus yang keempat, tabung ini merupakan variabel bebas. Nah, tabung ekstrak hati ayam keempat ini boleh dicampurkan dengan suhu dan pH. Kemudian dicampurkan H2O2. Bisa ekstrak hati ayam dengan NaOH dicampur H2O2, bisa dengan HCl dicampur H2O2,
atau suhu panas maupun suhu dingin. Oke, selanjutnya kalian bisa amati prosedur kerjanya. Lalu kalian bisa menulis hasil pengamatan seperti tabel berikut ini. Tabel hasil pengamatan, tabungnya ada 5, kalian buat. Kemudian kalian amati reaksinya, gelembungnya apakah ada atau banyak, atau nyala apinya apakah nyala atau mati. Oke, selanjutnya untuk hasil pengamatan, kalian bahas hasil pengamatannya satu-satu dari ekstrak hati ayam ketika dicampurkan dengan H2O2, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hingga yang kelima. Kalian bahas hasil pengamatannya, kemudian kalian bahas di pembahasan, lalu kalian bisa menjawab soal kuis. Nah, soal kuis, kalian bisa menjawab soal kuis. Bapak sudah sediakan kuisnya. Yang pertama, kenapa pada praktikum enzim katalase kita menggunakan hati ayam? Nah, kalian bisa jawab kuisnya dari 3 kuis berikut ini. Kemudian, kalian berikan kesimpulan. Dan berikut adalah LKPD, format LKPD-nya. Nah, kalian bisa nanti setelah praktikum menulis laporannya. Seperti ini, tabel hasil pengamatan, kemudian pembahasan, kalian menjawab soal kuisnya, dan kalian bisa menyimpulkan di kesimpulan. Oke, selanjutnya. Oke, dirasa mungkin sudah cukup pemaparan materi atau teorinya. Kita langsung ke praktik. Oke, sekarang kita buka browser ya. Namun sebelum buka browser, kita aktifkan laptop kita dan sambungkan ke koneksi internet. Setelah tersambung, kalian bisa buka browser kalian dan mengetik Laboratorium Maya Rumah Belajar. Kalian klik enter, maka kalian akan diarahkan pada halaman berikut. Nah, kalian pilih Laboratorium Maya dengan Virtual Lab Belajar Kemendikbud.go.id. Kalian klik. Kemudian kalian akan diarahkan menuju portal Laboratorium Maya Rumah Belajar. Kalian scroll ke bawah dan klik lihat selengkapnya. Nah, kalian akan diarahkan pada halaman berikut. Kemudian kalian pilih jenjangnya SMA. Kalian pilih mata pelajaran biologi. Nah, setelah itu kalian bisa memilih praktikum enzim katalase. Kalian klik saja enzim katalase dan klik lakukan percobaan sekarang. Oke, maka tampilannya akan sebagai berikut. Pertama, akan diarahkan pada halaman seperti ini. Nah, pertama yang kita persiapkan yaitu kita siapkan tabung reaksinya menjadi 5 tabung reaksi. Nah, untuk menambahkan tabung reaksi dalam percobaan, kalian bisa mengklik simbol plus ini. Simbol plus. Berikut ini anak-anak. Ya. Kalian bisa. Kemudian kalian klik hingga tabungnya menjadi 5. Oke, setelah itu kita lihat ya tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, tabung keempat, tabung kelima. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, anak-anak, semua tabungnya berisikan ekstrak hati ayam. Untuk tabung pertama, tambahkan 2 tetes H2O2. Kemudian amati reaksinya. Nah, untuk menambahkan senyawa pada tabung reaksi, tentukan senyawa apa yang akan ditambahkan lalu tekan pipet pada percobaan. Kita tentukan dulu senyawanya apa yang ingin kita tambahkan. Pilih tambah senyawa. Kita pilih H2O2.
Ya, kita klik H2O2, kemudian muncul pipet hidrogen peroksida. Kita arahkan dengan mengeklik bagian tengah pipetnya. Setelah diarahkan, kemudian kalian bisa memencet ujung pipetnya. Tambahkan 2 tetes saja. 1, 2. Kalian amati reaksinya apa yang terjadi ini. Terdapat gelembung hingga 3 mili tingginya. Kalian bisa lihat. Kemudian, setelah mencampurkan hidrogen peroksida dan yang terjadi yaitu menimbulkan gelembung. Setelah itu kita bisa mengecek kadar oksigennya. Nah, untuk mengecek ada tidaknya oksigen pada tabung pertama bisa dilakukan dengan lidi dan bara api. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa menekan tombol cek kadar oksigen. Yang ini kalian bisa mengeklik cek kadar oksigen. Kalian klik saja, maka akan muncul bara apinya, anak-anak. Nah, kemudian kalian arahkan tarik ke tabung yang pertama. Setelah tadi diamati timbul gelembung, kalian masukkan ke dalam tabung, maka yang terjadi apa? Bara apinya akan menyala. Oke. Kita lanjut ke tabung reaksi yang kedua. Untuk tabung reaksi kedua, kondisikan tabung dengan suhu 20 derajat minus 20 derajat Celcius atau suhu dingin. Kemudian tambahkan 2 tetes senyawa H2O2 dan amati reaksinya. Nah, tentukan pengaturan suhu tabung reaksi kedua dengan suhu minus 20 derajat Celcius atau suhu dingin. Kita lihat, ingat tabung kedua anak-anak. Tabung kedua yang ini, kalian bisa scroll dulu ke bawah, pilih pengaturan suhu. Yang ini, tabung reaksi kedua, kalian atur suhunya hingga minus 20 derajat Celcius. Nah, setelah sudah dirasa minus 20 derajat Celcius, kalian bisa menambahkan senyawa H2O2, pilih tambah senyawa H2O2, kalian klik. Nah, hidrogen peroksida atau H2O2 kalian geser dan tambahkan saja 2 tetes pada tabung reaksi yang kedua. 1, 2. Amati reaksi yang terjadi, bagaimana, terdapat gelembung atau tidak. Oke, tidak terdapat gelembung. Kemudian kalian bisa cek kadar oksigen. Nah, bara apinya kalian masukkan ke tabung reaksi kedua pada suhu dingin, minus 20 derajat Celcius. Bagaimana apa yang terjadi? Bara apinya tidak menyala. Oke, kalian bisa mencatatnya di hasil pengamatan. Tabung kedua tidak terdapat gelembung dan bara apinya mati atau tidak menyala. Kita lanjut pada tabung reaksi yang ketiga. Yang ketiga, pertama, kalian bisa kondisikan tabung reaksi yang ketiga pada suhu panas kisaran 51 derajat Celcius. Kalian bisa atur suhunya hingga 51 derajat Celcius. Kemudian ketika sudah dikondisikan dalam suhu panas, kalian bisa pilih tambah senyawa H2O2 atau hidrogen peroksida. Kalian bisa menambahkan 2 tetes saja pada tabung reaksi yang ketiga. 1, 2. Apa yang terjadi? Apakah terdapat gelembung atau tidak? Kemudian kalian catat dan kalian bisa mengecek kadar oksigennya. Kalian masukkan bara api dan ternyata tetap tidak menyala. Kita lanjut ke tabung reaksi yang keempat dan kelima. Tabung reaksi yang keempat dan kelima yaitu dengan pH asam dan pH basa. Untuk pH asam kalian bisa tambahkan HCl pada tabung reaksi keempat. 1, 2. Kemudian kalian tambahkan senyawa H2O2. Tambahkan 2 tetes. Apa yang terjadi? Apakah menimbulkan gelembung atau tidak? Kemudian kalian bisa mengecek kadar oksigennya. Apakah menyala atau tidak? Nah, kemudian kalian lanjut ke tabung reaksi yang kelima.
Tambahkan NaOH atau natrium hidroksida untuk basanya. Kalian tambahkan 2 tetes. Kemudian kalian bisa menambahkan hidrogen peroksida atau H2O2. Tambahkan 2 tetes juga. Apa yang terjadi? Apakah timbul gelembung atau tidak? Dan kalian bisa mengecek kadar oksigennya. Nah, apakah menyala atau tidak? Oke, semua reaksi kalian amati, kalian bisa mencatat di hasil pengamatan yang Bapak videokan hanya contoh saja. Untuk prakteknya kalian bisa mencoba sendiri nanti di kelas atau di laptop atau di rumah kalian masing-masing. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.